Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Happy weekend, semangat. Kalian weekend kemana? Liburan, jalan-jalan, lembur, atau ngumpul sama keluarga? Kalau Mas Teh udah pasti mau berangkat kerja. Jadi Mas Teh syuting pagi dulu buat nemenin kalian hari ini ya. Semoga teman-teman di rumah yang selalu nunggu videonya Mas Teh diberikan kesehatan, murah rezekinya, urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apabila ada yang sakit, semoga Mas Teh doakan, semoga sakitnya segera Allah angkat dan cepat sembuh. Amin. Semoga teman-teman yang ada di rumah mungkin sekarang sedang seret rezekinya lancar lagi. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang terlilit hutang piutang semoga hutangnya ndang lunas. Yang keadaannya mungkin sekarang sedang kurang baik, sedang galau, sedang dalam kondisi kurang baik pokoknya. Semoga segera Allah angkat bebannya, Allah jadikan menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ketemu sama Mas Teh di video terbaru kali ini tanggal 14 Desember 2024. Dan hari ini harapan Mas Teh kalian semua masih dalam rutinitas yang selalu dalam kebaikan. Jadi Mas Teh cuma bisa berdoa mudah-mudahan teman-teman yang selalu nonton videonya Mas Teh ini diberikan kebahagiaan selalu. Harus selalu bahagia. Selamat datang tentunya ya. Teman-teman yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih banyak. Thank you. Yang belum, ayo support Mas Teh dengan subscribe. Pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa, jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Kalau pengen Mas Teh gajian ya, jangan skip iklan yang pendek, jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah support, nungguin video Mas Teh terbaru terus. Terima kasih banyak ya. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari apa yang Mas Teh bahas. Dan yang sudah tulis-tulis hadir, absen, siapapun jenengan dimanapun, terima kasih banyak ya. Sehat berkah bagi jenengan semua yang sudah tulis absen, hadir, dan sebagainya. Mohon maaf Mas Teh nggak bisa jawab satu-satu, pokoknya semuanya aja. Salangiu. Terima kasih banyak ya. Hari ini sesuai dengan judul nih, banyak yang share info sejak di tanggal 12 sebetulnya. Tetapi Mas Teh lewatin, baru mau dibahas sekarang. Terkait dengan fenomena munculnya banyaknya air terjun di
Gunung Agung, salah satu gunung dalam tanda kutip keramat bagi masyarakat Bali. Dan kalau saya tidak salah, Gunung Agung adalah gunung yang tertinggi di Bali. Betul? Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Ini yang mau Mas Teh bahas. Kira-kira ini sebenarnya pertanda apa? Pertanda buruk kah? Mau ada sesuatu kah? Nanti kita akan cerna dari apa yang disampaikan yang Lukito, juga dengan hitungan angkanya dari yang Mas Teh sampaikan nanti ya. Sebelum kita bahas, Mas Teh mau terus-terusan ngemis berkah, ngalap berkah ke teman-teman yang nonton video ini. Saya percaya jenengan orang-orang baik yang Allah kirimkan buat segera membuat Allah itu segera mengkabul doa saya karena aminnya dari jenengan. Jadi Mas Tulus minta doanya, semoga sedekah nasi box di bulan Desember ini masih Allah izinkan ada. Amin. Semoga sedekah nasi box kita masih Allah berikan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantunya. Katakan amin. Amin ya Allah. Ini kalau yang amin ini ternyata ada 40 orang, konon katanya doa kita akan segera dikabul. Parti ki mangan kaya wong perang tang. Nasinya itu udah lumayan ya kayak gitulah biasa. Aku ki eman-eman lho masih yo jenenge nasi kalau belum basi itu ya masih dimakan, keras-keras sithik ya ora apa-apa to, wong beras ki lek diguak jarine nangis. Jadi aku tuh kalau masih ada secuil gitu ya tak simpen, nanti kalau tak angetin lagi. Ini kebetulan tak suruh sarapan, tak tinggal syuting. Lek mangan tak tek kayak wong perang. Terima kasih sekali lagi buat semuanya yang sudah membantu tanpa terkecuali. Semuanya saja Gusti Allah berkahi jenengan, sedekahnya diberkahi, usahanya diberkahi, rezekinya, keluarganya, semuanya Allah jadikan berkah. Amin. Yang sudah sedekah semoga sedekahnya jenengan tujuannya apa, niatnya apa, hajatnya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga juga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin, hajat baiknya segera Allah kabul, sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga, amin 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 ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Saya ngerasa beban saya itu sudah mulai berkurang, dan kalau ibarat kata saya punya bisul saya itu udah pecah gitu rasanya. Jadi lebih mudah atau lebih lega karena akikah sudah, among-among sudah, bahkan bikin among-among lagi kemarin haul orang tua. Semuanya Allah permudah lewat hajat-hajat yang Allah kabul, lewat doanya teman-teman. Jadi saya juga hanya bisa bilang terima kasih jenengan yang membantu hajat saya dikabul. Semoga jenengan juga punya hajat segera Allah kabul dan juga Allah mudahkan. Amin 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 ya robbal alamin. Teman-teman, ini di hari Sabtu, jadi Mas Tulus tidak ada pengiriman minyak bidara, adanya di hari Senin. Nah, teman-teman yang mau ikutan, silahkan DM ke WhatsApp di 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, pesannya berapa, formatnya seperti itu, langsung ke WhatsApp di 0857 ya. Tetapi mohon maaf, pengiriman baru ada di hari Senin. Terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga segera sampai. Kalau sudah sampai, semoga manfaat jadi obat. Amin amin ya robbal alamin. Sama beberapa teman-teman yang sudah sampai kemarin ada dari Padang, dari NTB, sama yang dari Loksmawe kalau saya tidak salah itu dari resinya sudah diterima, bahkan diantaranya sudah lebih daripada 7 hari. Ada foto bukti penerimaannya. Jadi Mas Tulus minta tolong untuk konfirmasi karena belum transfer. Lek misalnya ndak ada juga ndak apa-apa, yang penting kalau sama Mas Tulus yang penting jenengan ngomong saja, ndak apa-apa nggih. Oke, matur nuwun, terima kasih banyak ya. Beberapa hari belakangan ini muncul sebuah fenomena langka yang terjadi di salah satu gunung tertinggi di Bali, atau bahkan justru sudah gunung tertinggi. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Kalau ngomongin Bali ini, saya itu ngerasa ada sebuah kedekatan sendiri dengan Bali. Aku sekali-kali pengen ke sana, tapi jangan sama Mas Wardi yang nyetir, atau pengen quality time ke Bali tapi tanpa harus bawa mobil.
Atau mungkin kalau memang mau sama Mas Wardi, kayaknya saya perlu sopir sendiri yang bisa bawa, terus saya bisa quality time sama keluarga, Mas Wardi atau adik-adiknya Mas Teh pengen ke Bali. Jadi kalau udah ngebahas Bali tuh rasanya kayak ada sumringah, aku nggak tahu, aku orang Jawa ya bukan orang Bali, tapi rasanya kayak ada sesuatu yang ada ikatan sama ketika saya dengan Jogja dan Solo itu, walaupun saya kelahiran Sumatera, saya orang Jawa, tapi saya kayak rasanya punya ikatan dengan Solo, Jogja, dan juga Bali. Ini yang nyeleneh. Tapi kali ini teman-teman banyak yang ngirimin video ke saya, ada kemunculan semacam air terjun yang cukup banyak ya, viral juga videonya di Gunung Agung, dan itu tuh lumayan indah bagi saya kalau saya perhatikan, dan akhirnya ada sebuah bukti yang menyampaikan bahwa sebetulnya fenomena ini meskipun langka tetapi fenomena biasa, dan artinya juga tidak menjadi sebuah pertanda akan adanya sesuatu. Jadi air terjun yang muncul di Gunung Agung tersebut disampaikan oleh BPBD, kemudian PVMBG juga BMKG menyampaikan bahwa ini dipengaruhi karena hujan ekstrim yang terjadi di wilayah tersebut yang memang sedang terjadi ekstrim sejak tanggal 1 Desember ya. Kadar air yang turun itu lumayan banyak, kemudian penyerapannya juga lumayan kurang saking derasnya, saking ekstrimnya, sehingga muncullah fenomena seperti itu. Apa itu, Dek? Muncullah fenomena seperti halnya air yang mengucur atau seperti air terjun seperti yang kalian kirimkan. Nah, ini banyak yang nanya juga, Mas Tulus, bagaimana pandangan Mas Tulus terkait dengan ini? Apakah ini sebuah hal yang menjadi pertanda sesuatu atau pertanda apa? Satu hal yang harus kalian tahu, Gunung Agung ini konon katanya disampaikan oleh masyarakat Bali khususnya, ada keyakinan tertentu yang mengatakan bahwa Gunung Agung ini adalah salah satu gunung yang digunakan bersemayamnya para dewa. Kalau saya boleh menyampaikan sedikit bocoran, tadi Eyang juga bilang salah satu tempatnya Eyang sembahyang itu adalah titiknya di Gunung Agung. Dampak dari kejadian ini sebetulnya BMKG menyampaikan bukan terkait dengan adanya pertanda buruk, tapi tetap harus waspada, ada kemungkinan buruk ketika ini terlalu banyak air. Kemungkinannya mungkin bisa ada longsor kecil, longsor besar, bahkan juga ada musibah yang disebabkan karena cuaca ekstrim tersebut. Jadi sekarang Gunung Agung masih belum boleh didaki, teman-teman. Pendakian di Gunung Agung sementara dilarang sampai waktu yang belum ditentukan. Himbauan dari BMKG terkait dengan cuaca ekstrim sampai kapan, tapi masih belum diperbolehkan adanya kegiatan pendakian di Gunung Agung. Tetapi satu hal yang harus kalian tahu, secara garis besar kalau dianggap ini fenomena biasa secara garis besar, bukan pertanda sesuatu yang buruk, kemudian secara garis besarnya juga karena fenomena cuaca ekstrim ini, tetapi tetap harus dengan kewaspadaan karena potensi musibah mungkin saja terjadi. Itulah kenapa dilarang adanya kegiatan pendakian di Gunung Agung, sehingga bisa jadi ada potensi musibah, tetapi ini bukan terkait dengan adanya sesuatu karena memang hujan yang lumayan ekstrim di atas puncak, kemudian saking banyaknya sehingga muncullah fenomena seperti itu. Dan secara pandangan BMKG ini bukan merupakan clue terkait adanya sesuatu. Nah, tadi pagi kebetulan banget seperti biasa hari Jumat kan anak-anak dimandikan, anak-anak Bajang. Nah, Sabtu pagi itu biasanya pulang, dan kegiatan Sabtu pagi setelah mereka pulang itu biasanya sholawat bareng. Kemudian bahkan yang anak-anak yang non muslim pun juga ikut sholawatan, tahu, seru. Aku seneng, aku bahagia kadang-kadang melihat di dalam naungannya Eyang itu, meskipun Eyang sendiri juga Hindu, Eyang tuh nggak pernah membatasi anak-anak ini untuk bersinergi dengan satu sama lain. Jadi salah satu hal yang dikuatkan Eyang sama anak-anak Bajang ini salah satunya adalah bukan soal keyakinan. Bukan berarti tidak diterapkan, tapi bukan jadi perdebatan bagi mereka. Jadi yang non muslim juga ikut sholawat. Jadi ini hal yang artinya sudah membumi bagi anak-anak ini, jadi cukup baik. Nah, tadi pagi ketika saya coba bahas ini, saya sih melihat tadi di awal video saya sampaikan bahwa
Kalau kalian melihat kengerian dari air terjun yang muncul secara tiba-tiba tersebut karena cuaca ekstrim, kalau saya justru merasa damai ketika saya melihat cuaca ekstrim tersebut. Jadi saya berpendapat bahwa fenomena ini bukan merupakan pertanda buruk untuk Bali. Karena saya merasa tenang, justru saya merasa rindu, saya merasa kangen. Teman-teman perlu saya sampaikan ya, kalau saya mau, subscriber itu banyak banget yang ada 3 sampai 4 orang. Kalau tidak salah 4 orang yang sudah nawarin, Mas Tulus ke Bali, pesawat saya tanggung, hotel saya tanggung. Bahkan beliau bilang begini, Mas Tulus kan badannya lumayan besar, saya siapkan tiket pesawat yang bisnis biar Mas Tulus dapat kursi yang gede. Cuman saya itu nggak mau merepotkan orang. Kalau emang ada rezeki, betul saya mungkin cari supir atau bawa mobil saya sendiri, tapi mungkin sama adik-adikku, tapi tidak, adikku jangan sampai nyetir gitu loh. Jadi memang ada, kita tuh bener-bener quality time di sana khusus untuk kegiatan kami liburan, bukan karena bukan nggak nerima teman-teman. Aku tuh cinta banget sama Bali. Bali luar biasa, Bali itu pulau yang spesial. Tapi kalau bisa jangan ngerepotin lah. Seperti itu. Jadi ketika saya berpikir, kalau kalian tanya lagi pertanda baik atau pertanda buruk, saya sih melihatnya secara garis besar ini pertanda yang cukup baik. Pertanda bahwa ada penyiraman, ada kesuburan yang sedang disiapkan. Dan kalau orang-orang Bali meyakini bahwa Gunung Agung adalah gunung di mana tempat bersemayamnya para dewa, menurut saya juga, saya tidak meyakini itu memang, tetapi saya juga setuju dengan statement itu. Meskipun kita berbeda keyakinan ya. Dan kalau saya berpikir ini pertanda baik, saya melihat itu dari feeling atau dari rasa yang saya lihat, bukan cuma dari hal lain. Dari hitungan angkanya memang ada satu dan lain hal yang sepertinya memang masih perlu diwaspadai. Secara garis besar kalau saya ikuti feeling hati saya ketika melihat fenomena ini, saya melihat ini bukan pertanda buruk. Kemudian kalau yang disampaikan Eyang Lukito juga sama ternyata, Eyang Lukito juga menyampaikan bahwa ini bukan terkait dengan adanya sesuatu yang buruk. Jadi aminkan saja bahwa ini merupakan pertanda yang cukup baik. Tadi Eyang bilang bahwa air yang mengalir tadi digambarkan sebagai rumah kalau menurut Eyang, atau sebagai tameng atau sebagai tenda yang sedang menaungi kita dari sesuatu yang buruk. Berarti prasangka kita begini saja, bahwa rumah atau tenda yang dibuat tadi menjadi cover bagi masyarakat Bali khususnya untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Kalau kata Eyang, ada yang dilindungi, ada yang dibersihkan, ada yang sedang ada yang sedang ditanam. Sehingga prasangka saya, semoga semuanya ini adalah hal yang baik. Yang dibersihkan itu hal buruk menjadi lebih baik, kemudian yang ditanam ini adalah tanaman yang baik, kemudian yang dilindungi itu adalah dilindungi dari hal-hal yang buruk, sehingga masyarakat Bali menjadi lebih baik. Itu yang saya lihat dari segi pandang saya, juga yang disampaikan Eyang. Ternyata kali ini saya dengan Eyang satu hitungan atau satu sama, pandangan saya cukup sama dengan yang disampaikan Eyang. Salah satu tempat favorit Eyang bersembahyang itu memang salah satunya di Gunung Agung, teman-teman. Jadi beliau sering banget, lumayan sering, akhir tahun ini beliau sering banget bilang kalau Saking Pundiang, kalau saya tanya Saking Pundi dari mana yang gitu, dia bilangnya dari Gunung Agung. Selalu beberapa kali. Kemudian salah satunya juga di Mahameru, beliau juga menyampaikan. Jadi titik-titik itu juga saya tahu. Jadi ketika beliau, ya aku rasa Eyang Lukito juga sama, makhluk Allah ya, yang berbentuknya beda dengan kita. Tapi Eyang Lukito aku rasa makhluk spesial karena beliau diberikan kelebihan sama Allah untuk naungi cucu-cucunya, atau kita sebagai masyarakat Indonesia sebagai cucu dari leluhur kita. Nah, Eyang Lukito ini salah satu perlambang leluhur Nusantara, sehingga aku anggap beliau spesial. Ketika beliau mengatakan bahwa salah satu tempat sembahyang spesial bagi beliau adalah Gunung Agung, saya pun juga merasakan hal yang sama, bahwa Gunung Agung ini adalah gunung yang spesial. Secara garis besar, dari pandangan saya ini bukan pertanda buruk, Eyang Lukito juga bukan mengatakan bukan pertanda buruk, artinya memang sedang ada yang dibersihkan, sedang ada yang diayomi,
Dan mungkin ini menjadi prasangka baik bagi kita semua untuk masyarakat Bali tidak perlu takut. Artinya Eyang juga menyampaikan bahwa ada sesuatu yang sepertinya akan digelar dalam waktu dekat atau memang harus digelar. Saya tidak tahu maksudnya apa yang tadi menyampaikan itu. Apakah memang di Bali itu akan ada ritual atau rutinitas yang mendekati di akhir tahun ini atau mungkin di tengah-tengah bulan, aku juga nggak tahu. Karena yang tadi bilang bahwa mau ada sesuatu yang dilakukan di sana dan tujuannya adalah untuk melestarikan. Aku sempat mendengar celutukan Eyang yang begini. Orang Bali itu yang tadi bilang kalau berdoa itu bukan cuma untuk Tuhan atau kepada Tuhan tapi juga mendoakan alam. Ini yang saya rasa juga perlu kita ikuti teman-teman, karena Eyang tadi bilang bahwa orang Bali itu begitu mencintai tanahnya, orang Bali itu begitu mencintai bumi tempat di mana mereka berpijak. Jadi itu salah satu doa yang sering mereka lontarkan, yaitu berdoa untuk bukan hanya untuk keselamatan diri, kemudian mendoakan makhluk lain, tapi juga mendoakan alam dengan menjaga alam dan juga mendoakan. Dan aku tidak paham secara detail soal itu, tapi saya tadi mendengarkan juga lumayan oke, sama seperti saudara-saudara yang lain ya, dengan keyakinan lain ada yang berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia. Ini juga salah satu cara mereka mendoakan. Jadi bukan hanya kita mendoakan diri kita sendiri, menghadiahkan doa. Kalau dalam Islam kita mendoakan diri kita, menghadiahkan Al-Fatihah buat tubuh kita, tapi juga menghadiahkan doa untuk alam gitu loh. Jadi ada yang di-covery dengan itu. Ini salah satu hal. Dan apakah memang mau ada rutinitas atau kegiatan ritual yang dilakukan di Bali dalam waktu dekat? Aku tidak tahu karena aku nggak ngerti soal itu. Mudah-mudahan kalau toh memang ada ya berjalan dengan lancar. Aku rasa semuanya juga untuk tujuan baik. Kemudian yang juga memberikan clue, makanya ikutan ketika saya tadi bilang, kamu lihat sesuatu yang spesial nggak di Gunung Agung? Kamu lihat spesial nggak di Bali? Ya, saya merasakan juga melihat bahwa Bali dan juga Gunung Agung ini ada satu keterkaitan yang memang spesial. Kamu tahu kenapa mereka spesial? Kenapa mereka mendapatkan hal spesial seperti ini, katanya Eyang. Eyang bilang bahwa orang Bali itu sangat tinggi mengangkat derajat leluhurnya. Sehingga salah satu rutinitas kita sama mungkin dalam agama kita juga sama dalam Muslim, tapi di Bali itu di masyarakat Hindu khususnya itu tuh ada semacam hal yang aku nggak bisa sebutkan di sini, tapi intinya adalah mereka tuh menjaga betul koneksi antara mereka dengan leluhur dengan cara mereka lah, dengan cara keyakinan mereka, dan itu menurut saya perlu diacungi jempol. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa ini bukan pertanda buruk. Kalau yang tadi bilang ada pertanda cover tadi, ada tenda yang sedang dibuat untuk Bali, berarti untuk tujuan tertentu. Tujuan adalah untuk tujuan baik, jadi ini adalah fungsinya untuk sesuatu yang baik. Kenapa Gunung Agung yang spesial ada di Bali? Kenapa Pulau Bali juga spesial? Karena ya mereka dinaungi oleh sesuatu yang spesial, karena mereka juga memeluk yang mengayomi mereka gitu loh. Jadi bukan cuma orang Hindu, bahkan yang tadi bilang orang Bali yang Muslim pun juga sama kok. Mereka juga mengangkat derajat leluhurnya itu lumayan tinggi, bahkan ya tidak bain-bain alias tidak biasa. Jadi mereka juga lumayan bukan mengagungkan, bukan berarti memuja, tapi artinya tidak menduakan Tuhan, tapi mereka juga mengagungkan leluhurnya sebagai simbol kedekatan mereka antara manusia dan leluhur, kemudian dengan Tuhan dan seterusnya, bahkan alam, hewan, dan juga semua makhluk yang ada di dunia. Dan ini satu hal yang cukup berharga. Dari obrolan itu jadi banyak hal yang saya terima, kemudian saya pelajari, meskipun kami berbeda keyakinan, tapi menurut saya ini bukan soal keyakinannya, tapi ajarannya atau kegiatannya menurut saya itu bagus. Jadi ya selama tidak bagi saya yang Muslim tidak mengganggu norma agama saya atau mengganggu syariah saya juga nggak masalah, karena ajarannya adalah ajaran yang bagus ya, seperti itu. Nah, tetapi teman-teman mohon maaf, saya juga pengen ngasih pandangan kalian dari beberapa sisi. Ketika saya hitung dari tanggal 1 Desember, karena ini kemungkinan dipengaruhi oleh hujan yang terjadi antara 1 sampai 10 Desember ya. Dari yang saya baca, kemungkinan besar fenomena ini muncul karena cuaca ekstrim yang muncul dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember. Jadi kalau saya mengukur lagi, tadi kan kita ukurnya lewat segi pandang saya juga, yang Lukito menyampaikannya seperti itu. Kemudian kalau dari hitungan angkanya, jujur saja saya harus bilang apa adanya bahwa memang ada kemungkinan beberapa titik musibah yang artinya masih berbau dengan tanah. Kalau dari 1 sampai 10,
saya juga melihat ada sebuah pesan, ayo dong Bali jangan terlalu dieksploitasi. Aku ngerti sebenarnya Bali itu tempat yang menjadi apa ya, destinasi wisata utama di Indonesia bagi masyarakat luar negeri. Tapi dengan keterlaluan yuk, maksudnya gini, apa aku tahu bahwa itu juga meningkatkan pendapatan daerah dan seterusnya. Tapi kalau memang dimanfaatkan oleh oknum yang hanya mendapatkan keuntungan, kemudian tempat yang seharusnya tidak dikeruk tapi dikeruk, kemudian tempat yang harusnya dibiarkan hijau untuk menjadi paru-parunya Bali, terus semuanya digeruk untuk jadi tempat wisata. Kalau sudah berlebihan ini juga kurang bagus, karena pesan yang disampaikan dari angka 1 sampai tanggal 10, kalau dibaca dari angkanya itu ada peringatan keras, bahkan peringatannya keras ya dari elemen tanah. Jadi ini lumayan menjadi warning juga. Kemudian kalau saya baca di balik pesan yang disampaikan oleh fenomena ini juga sama, elemen air dan juga tanah menjadi dominan, hal yang bisa terjadi ketika ini, maaf, amit-amit terjadi sesuatu. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau dibaca angkanya, saya tidak bilang ini pertanda buruk banget, karena kalau saya bilang buruk banget, enggak. Tapi ada semacam warning yang disampaikan untuk Bali itu sendiri. Jadi kayak, ya itu tadi yang saya sampaikan. Kalau dihitung dari 1 sampai 10 itu elemen tanahnya kuat banget. Kayak ada peringatan bahwa ini sudah keterlaluan gitu loh. Bali ini sudah keterlaluan digalinya. Jangan terlalu lah teman-teman. Harus ada yang dikurangi. Mudah-mudahan ada orang yang kayak Ibu Niluh Jelantik, kalau saya tidak salah, beliau-beliau yang memperjuangkan Bali biar sesuai dengan Balinya saja, jangan keterlaluan. Boleh dieksploitasi untuk pendapatan daerah, untuk kemajuan masyarakatnya, tapi kalau bisa jangan terlalu berlebihan. Karena warning terkait dengan tanah ini sudah lumayan kuat, sehingga sepertinya masih harus ada yang direm, tidak berlebihan, dan artinya harus sakmatio alias sesuai dengan porsinya untuk kemanfaatan orang banyak pastinya, bukan 1-2 oknum untuk mencari keuntungan dan juga uang. Bali ini harta karunnya luar biasa, tapi kalau dipakai untuk serakah, mereka juga bisa nyubit loh. Hati-hati, Bali adalah tempat yang spesial. Ada energi yang lumayan spesial, jadi sentral di Indonesia juga. Salah satu poin di Bali ini juga menjadi salah satu tiang yang ada di Indonesia ini. Jadi harus dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik ya. Seperti itu, sekali lagi ini hanya ilmu cocok logi, hanya pandangan saya juga Eyang. Pandangan saya juga Eyang juga bisa salah, hitungan angkanya juga bisa salah. Meskipun ini fenomena biasa, tetapi kalau sudah bareng dengan cuaca ekstrim, semoga tidak terjadi apa-apa, tetapi tetap waspada dengan beberapa hal yang mungkin terjadi, karena sesuatu yang berlebihan biasanya akan menimbulkan sesuatu yang aneh-aneh juga. Jadi waspada, jaga juga, kemudian jangan takut, tapi tetap waspada dengan adanya potensi-potensi musibah yang terjadi mungkin karena beberapa hal tadi. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak. Saya minta maaf saking cintanya saya dengan Bali, penyampaian saya terkesan kayak ngangkat nama Bali. Ntar dibilang seperti itu, tapi betul, kalau ada kesempatan Allah berikan panjang umur rezeki untuk saya pengen banget ke Bali, tapi sama keluarga, tapi saya nggak mau repot adik saya bawa mobil. Jadi mungkin biar kita punya quality time masing-masing, atau bahkan kita nyewa mobil gitu ya. Amin ya Allah, semoga Allah berikan rezeki panjang umur, amin. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih banyak. Kalau saya ada salah-salah kata, terkesan gurui atau keminter, saya minta maaf, saya nggak ada maksud di situ. Semoga video hari ini manfaat ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala, amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, apapun hajat teman-teman yang sedang nonton video ini, semoga segera Allah mudahkan, Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi
merintis usaha, saya doakan semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga tim, juga keluarga besar saya, juga teman-teman yang nonton video ini, semoga orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah. Matur nuwun, terima kasih. Insya Allah ketemu sama Mas Teh di next video. Apalagi yang mau dibahas, silahkan komen di postingan Mas Teh atau DM di Instagramnya Mas Teh di bigtulus_official ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Happy weekend. Mas Teh kerja dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.